Miss, nama saya Ferdinand Lorenzo dari kelas 9C. Hari ini saya akan mengerjakan tugas PPKN, yaitu membuat makanan Nusantara. Makanan yang saya buat hari ini merupakan olahan ubi. Dan makanan tersebut berasal dari daerah Makassar. Nama makanan yang akan saya buat adalah Bugis Mandi Pandan. Nah, saya akan mulai untuk bahan-bahan yang akan digunakan untuk isiannya. Yang pertama, setengah butir kelapa parut, kemudian 100 gram gula merah yang sudah diiris-iris, lalu 95 ml santan encer, 15 gram gula putih, kemudian seperempat sendok teh garam, kemudian 1 lembar daun pandan. Lalu saya akan menjelaskan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat kulit Bugis Mandi Pandan. Yang pertama adalah 250 gram ubi, kemudian 175 gram ketan putih. Lalu kita akan menggunakan 160 ml santan hangat, setengah sendok teh garam, dan yang terakhir adalah 30 ml endapan pandan. Itu saja yang akan kita pakai. Sekarang saya akan menjelaskan cara pembuatan unti kelapa. Pertama, masukkan santan encer, gula pasir, gula merah yang sudah diiris-iris, kemudian terakhir daun pandan. Nyalakan kompor pada api sedang, kemudian mulai mengaduk hingga gula merah dan gula pasir mencair dan menyatu dengan santan. Setelah tercampur rata dan mulai mendidih, masukkan garam ke dalamnya. Setelah itu, mulailah mengaduk hingga garam juga larut. Setelah kembali mendidih lagi, sekarang kita akan memasukkan kelapa parut ke dalamnya. Nah, kali ini prosesnya akan memakan waktu agak lama. Kita harus mengaduknya sampai air tersebut mulai menghilang. Sekarang kelapa itu telah mulai berwarna coklat. Nah, sudah gak ada air lagi tuh. Sepertinya udah pas. Ayo kita matikan kompornya. Selanjutnya masak kulitnya yuk. Pertama-tama cuci ubinya hingga bersih. Selanjutnya kita akan kupas kulit ubinya menggunakan pisau pengupas. Kupas sampai bersih ya. Jangan sisakan sedikit pun. Meski kulitnya sudah lepas, masih ada kotoran nempel. Ayo kita bersihkan. Sekarang sudah bersih. Daripada nunda-nunda, ayo kita cepat potong menjadi potongan-potongan kecil. Setelah selesai dipotong, kita akan masukkan ke dalam wadah seperti panci ataupun mangkuk yang terbuat dari stainless steel ataupun besi. Soalnya nanti kita akan masak di atas kompor. Setelah siap, isi air di panci itu sampai menutupi seluruh permukaan ubinya. Setelah itu sekarang kita akan masak di atas kompor dengan api yang cukup besar. Nah, sudah mendidih nih. Ayo kita coba. Udah lunak belum? Teksturnya udah cukup lunak nih. Ayo kita tutup. Setelah itu jangan lupa disaring airnya. Nah, saya pakai saringan nih. Airnya bisa dibuang saja ya. Setelah siap, pindahkan ubinya ke dalam sebuah mangkok ataupun ke dalam sebuah wadah. Setelah itu haluskan ubi menggunakan gelas. Tapi ingat, gunakan bagian bawahnya bukan bagian lainnya ya. Setelah terasa cukup halus, mulai bersihkan permukaan gelasnya menggunakan sendok ataupun alat lainnya. Setelah itu masukkan tepung ke dalamnya secara bertahap. Setelah terasa cukup tercampur rata, masukkan tepung untuk kedua kalinya.
Setelah tepungnya telah ditaruh semua, saya rasa cukup susah. Jadi saya akan mengganti cara mencampurnya dengan menggunakan tangan. Tapi sebelum itu ingat untuk masukkan garam dan endapan pandan. Setelah adonannya terasa semakin kering, mulai masukkan santan secara bertahap. Setelah adonan terasa cukup kering lagi, masukkan santan untuk kedua kalinya. Namun ingat jangan terlalu banyak ya, nanti terlalu susah diaduk. Setelah cukup kering lagi, mulai masukkan santan untuk ketiga kalinya. Aduk terus sampai adonan menjadi kalis. Nah, begini nih penampilannya jika adonannya sudah kalis. Biasanya jika kita menggunakan tangan lainnya, tangan kita tidak akan lengket loh. Nah, seperti ini. Oke, sekarang mari kita mengisinya menggunakan unti kelapa yang sudah kita masak tadi. Pertama-tama ambillah sedikit adonan, kemudian bulatkan. Lalu gunakan jari telunjuk kita untuk menekannya di bagian tengah. Setelah itu gunakan jempol kita untuk memperbesar lubangnya. Setelah lubangnya terasa cukup besar, masukkan unti kelapa ke dalamnya. Setelah itu mulailah tutup lubangnya dengan bantuan jempol yang menekan isinya. Lakukan ini terus sampai adonan habis. Akhirnya sudah sampai yang terakhir nih. Nah, sekarang mari kita bulatkan lagi. Yeay, akhirnya siap. Lalu sekarang kita akan mengukusnya. Gunakan api yang besar agar airnya cepat mendidih. Jangan lupa untuk menutupnya. Setelah air mendidih, segera buka tutupnya dan masukkan loyang tadi ke dalamnya. Ingat, jangan lupa untuk menutupnya kembali. Setelah itu tunggu hingga 20 menit atau hingga bugis mandinya matang. Di samping itu sekarang kita akan memasak flan santan yang akan digunakan sebagai topping bugis mandi pandan. Yang pertama, 350 gram santan. Kemudian 1 sendok makan tepung beras. Lalu ada garam, gula, dan 1 lembar daun pandan. Tunggu apa lagi? Ayo kita cepat masak. Pertama-tama, masukkan tepung berasnya ke dalam santan tersebut. Sebelum kita memasukkan bahan lainnya, kita harus mengaduk tepung beras itu sampai larut terlebih dahulu agar tidak menggumpal nantinya. Setelah itu, masukkanlah garam, gula, dan daun pandan ke dalamnya. Setelah cukup larut, nyalakan kompor pada api yang kecil. Lalu aduklah hingga mendidih dan terasa cukup kental. Nah, sudah mendidih nih. Setelah itu juga terasa cukup kental. Nah, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk menutup kompornya. Kebetulan bugis mandi pandannya juga telah matang nih. Ayo kita tutup kompornya. Wah, wanginya harum banget nih. Rasanya entah enak gak ya? Ayo kita coba. Jangan lupa untuk meletakkan topping flan santannya. Nah, gini nih penampilannya. Cukup enak nih, ada manis-manisnya. Sekarang ayo kita kasih ayahku untuk dicoba dulu. Coba dulu mukanya nih. Ini apa? Bugis mandi pandan, Pak. Oke. Buat sendiri ya? Iya, Pak. Gimana rasanya, Pak? Enak, harum lagi, no? Lembut. Bagus.